sana akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pigeonhole principle dan permutasi. Yang pertama yaitu pigeonhole principle atau sarang merpati. Teorema 5.1. Jika N merpati ditempatkan dalam M sarang dengan sarangnya itu kurang dari banyaknya merpati, maka paling sedikit sarang yang berisi satu atau lebih merpati. Jadi jika ada M sarang ya, itu sarangnya kurang dari banyaknya merpati, maka di salah satu sarang itu akan terdapat setidaknya lebih dari satu merpati. Bukti, burung merpati diberi nomor mulai dari 1 sampai N dan sarangnya diberi nomor 1 sampai dengan M. Sekarang masukkan merpati nomor 1, dimasukkan ke dalam sarang nomor 1 dan seterusnya sampai merpati nomor N, dimasukkan ke dalam sarang nomor M, sehingga masih tersisa N kurang M merpati yang belum mendapat sarang. Oleh karena itu, paling tidak ada satu sarang yang memuat 2 atau lebih merpati. Intinya, jika banyaknya sarang itu kurang dari banyaknya merpati, maka setidaknya ada di satu sarang itu yang isinya lebih daripada satu merpati. Selanjutnya, contoh 5.8. Di antara 13 orang, ada 2 orang yang mempunyai tanggal lahir di bulan yang sama. Ada 12 bulan kelahiran, kita anggap sebagai kotak ya. Januari, Februari sampai Desember. Dan ada 13 orang, kita anggap sebagai burung. 12 bulan itu sangkar. Jika 12 objek itu dipasangkan dengan nama bulan dan tepat berpasangan, maka masih ada satu objek yang belum dipasangkan, sehingga pasti ada bulan yang mempunyai pasangan lebih dari satu objek, ya kan? Sederhananya, jika ada 13 anak nih, 13 anak, pasti ada 2 anak yang mempunyai tanggal lahir di bulan yang sama, sebab dalam satu bulan ada 12, dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan di sini terdapat 13 anak. Jika kita pasangkan satu-satu, maka pasti akan tersisa 1. Dan sisa ini pasti akan sama dengan salah satu dari 12 bulan itu. Sehingga ada bulan yang mempunyai pasangan lebih dari satu anak, seperti itu, atau satu objek. Nah, prinsip yang berhubungan dengan prinsip pigeonhole adalah sebagai berikut. Teorema pertama tadi, jika N objek diletakkan ke dalam N kotak yang kosong, maka masing-masing kotak memuat secara pasti satu objek. Contoh, ada 12 anak. Dimasukkan ke masing-masing 12 kelas misalkan, maka setiap kelas akan terdiri dari satu anak, seperti itu. Jadi tidak ada tempat yang kosong. Nah, kemudian 5.2, jika N objek diletakkan ke dalam N kotak dan tidak ada kotak yang mendapat lebih dari satu objek, maka masing-masing kotak berisi objek tersebut. Contohnya 5.9, diberikan M bilangan bulat positif A1, A2, A3 sampai AM. Ada bilangan bulat positif K dan I dengan O0 kurang dari K sama dengan kurang dari sama dengan K, kurang dari 1 dan kurang dari sama dengan M.
Dengan demikian sehingga AK plus 1 plus AK plus 2 plus sampai A1 itu akan habis dibagi M. Penyelesaiannya, untuk menunjukkan penyelesaian ini yaitu pertimbangkan jumlah M. A1, A1, A2, 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 A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya. Jika ada jumlah yang habis dibagi M atau tidak ada sisa 0, maka jumlahan ini dipegang. Untuk jumlahan yang lain dibagi M dan mempunyai sisa itu 1, 2 sampai M-1. Karena ada M jumlahan dan hanya ada M-1, maka ada 2 dari jumlah ini mempunyai sisa yang sama saat dibagi dengan M. Jadi ada bilangan bulat positif K dan I dengan K kurang dari I. Demikian hingga A1 plus A2 plus sampai AK dan A1 plus A2 sampai AI itu mempunyai sisa R saat dibagi dengan M. Jadi A plus 1, A plus 2 sampai A plus I itu sama dengan CM plus R. Kita ibaratkan CM plus R. Dan A1 plus A2 sampai AK itu sama dengan BM plus R. Kemudian kita kurangkan ya M plus 1 yang tadi tuh. Jadi kita kurangkan sehingga AK plus 1 plus AK plus 2 plus sampai A1 itu sama dengan C dikurangi B kali M. Jadi AK plus 1, AK plus 2 plus sampai A1 itu habis dibagi M. Nah, kita ilustrasikan. Ambil M sama dengan 7, 1 sampai 7. Kemudian bilangan bulat positifnya 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12. Penjumlahannya itu 25, 9, 15, 22, 31, 43. Dan jumlahan dibagi dengan sisanya itu sama dengan 2, 5, 2, 1, 1, 3, 1. Nah, jumlah I itu 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 bilangan bulat positif ya. Jumlah K itu yang tidak lebih daripada M. Berarti 2, 3, 4, 6. Ya, itu sama dengan 2 kali 7 plus 1. Dan yang I itu 6 kali 7 plus 1. Kita kurangkan. Nah, sama seperti rumus tadi, AK plus 1, AK plus 2 sampai A1 itu sama dengan C min B kurangi M ini. Nah, berarti untuk yang sebelahnya yang sini itu hasilnya akan sama dengan 7 plus 9 plus 12 sama dengan 6 dikurangi 2 dikali 7. Hasil dari penjumlahan I dan K adalah 6 kurangi 2 kali 7. Jelas bahwa 6 dikurangi 2 dikali 7 habis dibagi 7. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ella. Oke, contoh selanjutnya itu ada contoh 5.10, yaitu dari bilangan bulat positif 1, 2, 3 sampai dengan 200, kita pilih 101 bilangan bulat positif. Nah, perlihatkan bahwa di antara bilangan yang dipilih ada dua bilangan, yang satu bilangan habis membagi bilangan yang lain. Penyelesaiannya itu kita menggunakan faktor 2. Bilangan positifnya dapat ditulis dengan 2 pangkat
K dikali A, di mana K-nya itu lebih dari 0 dan A-nya itu bilangan ganjil. Nah, untuk bilangan 1, 2, 3 sampai dengan 200 dan banyaknya A yaitu adalah 100 bilangan, yaitu bilangannya 1, 3, 5 sampai 199. Nah, jika kita ambil 101 bilangan, maka ada 2 bilangan mempunyai nilai A yang sama. Nah, misal nilai tersebut itu 2R dikali A dan 2S dikali A. Jika R kurang dari S, maka bilangan keduanya itu membagi bilangan pertama. Jika R-nya itu lebih dari S, maka bilangan pertama membagi bilangan keduanya. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh 5.11 atau Chinese Remainder Theorem. Nah, ambil M dan N prima relatif bulat positif. Ambil A dan B bilangan bulat di mana 0 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan M dikurangi 1 dan 0 dikurangi B dan 0 kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan N dikurangi 1. Nah, ada bilangan bulat positif X. Demikian hingga sisa saat X dibagi M adalah A dan sisa saat X dibagi N adalah B. Nah, perlihatkan bahwa X dapat ditulis ke dalam bentuk X sama dengan PM ditambah A dan X sama dengan QN ditambah B untuk beberapa bilangan positif P dan Q. Untuk penyelesaiannya, caranya itu N dikurangi 1, N dikurangi 2 sampai dengan N dikurangi R ditambah 1, yaitu sama dengan, jadinya itu rumusnya N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, jika P, N, R menyatakan permutasi dengan nilai adalah sama dengan, maka permutasi dari N dengan R objek yang berbeda dinyatakan dengan PNR sama dengan N faktorial dikurangi N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, dalam permutasi ini perulangan tidak diperbolehkan. Artinya objek yang sudah dipilih itu tidak bisa dipilih lagi. Nah, pertama kita memperlihatkan hal ini dan kita pertimbangkan N-nya itu bilangan bulat. Seperti ini. A, M dikurangi A, 2M ditambah A sampai dengan N-1 M plus A. Nah, masing-masing bilangan bulat ini itu mempunyai sisa A saat dibagi dengan M. Nah, misalkan bahwa dua dari bilangan ini mempunyai sisa yang sama, yaitu R saat dibagi dengan N. Ambil bilangan ini, IM ditambah A dan JM ditambah A, di mana nolnya itu kurang dari sama dengan I, kurang dari J, kurang dari sama dengan N dikurangi 1. Kemudian ada bilangan QI dan QJ. Demikian hingga IM plus A sama dengan QI N ditambah R, itu persamaan pertama. Dan persamaan yang kedua itu tadi ada JM ditambah A dikurangi QJ N ditambah R. Nah, dari persamaan 1 dan 2 itu dikurangkan sehingga didapat 2 dikurangi 1 J dikurangi I M sama dengan QJ dikurangi QI N.
Seperti itu. Selanjutnya ada materi tentang permutasi. Nah, untuk permutasi ini kita perumpamaan ya. Soalnya pasti sebelumnya sudah pernah ada permutasi. Nah, di sini itu perumpamaannya terdapat 3 kelereng yang masing-masingnya itu ada berwarna merah, biru, dan putih. Nah, kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 10 kantong yang diberi nomor 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, jika setiap kantong tidak boleh diisi lebih dari 1 kelereng, maka banyaknya cara memasukkan kelereng ke dalam kantong yaitu 10 dikali 9 dikali 8. Nah, selanjutnya kasus ini digeneralisasi. Ada R kelereng dengan warna berbeda. Dimasukkan ke dalam kantong sebanyak N. Setiap kantong hanya boleh diisi dengan 1 kelereng. Maka ya, kemudian selanjutnya yaitu contoh permutasi. Contoh 5.12. Contoh pertama, akan disusun 4 angka yang tidak berulang dari 10 angka, yaitu 10 angka tersebut adalah 0, 1, 2, 3 hingga 9. Nah, maka banyaknya cara menyusunnya yaitu kita menggunakan rumus permutasi 4 dari 10, yaitu karena akan disusun 4 angka yang tidak berulang, maka 4 permutasi 4 dari 10. Nah, maka 10 faktorial per 10 min 4 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 5040. Nah, dari 5040 terdapat angka 0 di depan. Banyaknya angka 0 di depan yaitu 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 504. Nah, sehingga ada 5040 dikurangi 504 sama dengan 4536 cara dengan angka 0-nya itu tidak ada di depan. Nah, selanjutnya ada contoh 5.13. Akan disusun string yang terdiri dari huruf dan angka. Nah, susunan string di depan 4 huruf yang berbeda dilanjutkan 3 angka yang berbeda di belakangnya. Maka banyaknya cara menyusunnya yaitu permutasi 4 dari 26. 4 itu kan 4 huruf. Sedangkan dari jumlah semua huruf yaitu 26. Jumlah abjad itu 26. Nah, dikali permutasi 3 dari 10. 3 itu banyaknya angka yang berbeda dengan 10 itu yaitu jumlah angka. Jumlah angka itu kan dari 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, maka kita masukkan ke rumus yaitu 26 faktorial per 26 min 4 faktorial dikali 10 faktorial per 10 min 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 258.336.000. Nah, kemudian contoh selanjutnya, menyusun jadwal ujian untuk 3 mata kuliah dalam waktu 5 hari. 3 mata kuliah dalam waktu 5 hari. Tanpa ada syarat pembatasan mengenai banyaknya mata kuliah yang diujikan dalam 1 hari. Maka kemungkinan jadwalnya itu adalah 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, selanjutnya menyusun N benda dengan key objek, key 1 diantaranya dari jenis pertama, kemudian key 2 diantaranya dari jenis kedua, dan key T diantaranya dari jenis ke T. Nah, untuk N-nya itu yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai seterusnya sampai T. Nah, banyaknya cara menyusunnya adalah seperti rumus berikut, yaitu N faktorial per Q1 faktorial dikali Q2 faktorial dikali Q3 faktorial hingga QR faktorial. Nah, untuk contoh soalnya ada contoh 5.15. Yang pertama, cara mengeset 11 ruangan kantor
sehingga 3 diantaranya berwarna biru. 3 dari 11, 3 diantaranya berwarna hijau, 2 diantaranya berwarna biru, dan 2 diantaranya berwarna kuning. Nah, sisanya berwarna putih. Sisanya itu berarti 11 dikurangi 3 dikurangi 2 dikurangi 2 berarti sisanya itu 4. 4 yang berwarna putih. Nah, maka banyaknya cara mengecatnya itu adalah kita lihat rumus sebelumnya, yaitu N di contoh soal tersebut yaitu 11 sebagai N. Kemudian Q1 faktorialnya itu adalah 3, Q2 faktorialnya adalah 2 faktorial, kemudian Q3-nya adalah 2, dan Q4-nya adalah 4. Nah, maka diperoleh 11 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 faktorial itu nilainya atau hasilnya itu sama dengan 166.320. Nah, kemudian ada contoh yang kedua, yaitu cara mengirim pesan dengan menggunakan sandi yang terdiri dari 5 sandi dengan 3 sandi garis putus-putus dan 2 sandi titik. Nah, maka banyaknya cara menyusunnya yaitu adalah 5 faktorial, N-nya itu kan 5 faktorial per Q1-nya itu adalah 3 faktorial dikali Q2-nya itu 2, jadi dikali 2 faktorial. Maka diperoleh nilainya adalah 10. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan jelaskan. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.